Gayo, Gayo, Kotano. Kabupaten Gayo Luas dengan luas wilayah 5.549,91 km persegi dikenal dengan daerah Seribu Bukit dan daerah Seribu Hafiz. Terletak di kaki Gunung Leuser sebagai paru-paru dunia, Kabupaten Gayo Luas dihuni penduduk sebanyak 101.102 jiwa berdasarkan data administratif dan sensus penduduk 2020. Di bawah kepemimpinan pasangan Haji Muhammad Amru dan Haji Said Sani yang resmi dilantik pada tanggal 3 Oktober 2017 berhasil meraih berbagai capaian positif. Dengan visi mewujudkan Gayo Luas yang islami, mandiri dan sejahtera, pasangan Haji Muhammad Amru dan Haji Said Sani berhasil mewujudkan perubahan dan pembangunan selama kurun waktu 4 tahun. Pemerintah Kabupaten Gayo Luas berhasil menurunkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Gayo Luas secara signifikan. Dari awal periode menjabat tahun 2017, 19,91 ribu atau 21,97% menjadi 18,61 ribu atau 19,64% pada tahun 2021. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, pasangan Bupati dan Wakil Bupati beserta jajaran pemerintah Kabupaten Gayo Luas juga berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM sebesar 2,55 hingga mencapai angka 67,56 di tahun 2021. Hal ini menandakan bahwa semakin baiknya kemampuan penduduk Kabupaten Gayo Luas mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Dengan meningkatnya IPM, menandakan keberhasilan Pemkab Gayo Luas dalam membangun kualitas hidup manusia di Kabupaten Gayo Luas, sehingga dapat menaikkan peringkat atau level pembangunan Gayo Luas di wilayah Provinsi Aceh dan nasional. Pandemi COVID-19 sejak Maret 2020 berdampak pula pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gayo Luas. Untuk indikator tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Kabupaten Gayo Luas dan Provinsi Aceh, yang merupakan indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja pada tahun 2021 sebesar 1,84% dan Provinsi Aceh sebesar 6,30%. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar hampir 2 orang penganggur di Kabupaten Gayo Luas dan 6 orang penganggur di Provinsi Aceh. Pada periode 2017 hingga 2021, TPT Kabupaten Gayo Luas mengalami dinamika presentasi antara 1,71 hingga 2,52%. Budaya Tari Saman atau Tari Tangan Seribu ditetapkan UNESCO sebagai budaya dunia tak benda tahun 2011. Tari Bines, Persahabatan Tari Saman, dan lain-lain. Pembangunan di sektor kesehatan terus dilakukan selama periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Luas yang bertujuan memfasilitasi akses dan meningkatkan jangkauan serta mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Gayo Luas dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pada tahun 2018 telah dilakukan pembangunan sarana kesehatan, antara lain pembangunan Poskesdes Pantan Cuaca, pembangunan Poskesdes Rikit Gaib, pembangunan Poskesdes Terangun, relokasi Poskesdes Pasir Kecamatan Tripejaya, pengadaan alat kesehatan untuk 5 puskesmas, yaitu Dental Chair Unit, pengadaan alat kesehatan untuk 5 puskesmas, yaitu USG Portable, pengadaan alat kesehatan mata. Kemudian secara berkesinambungan, pada tahun 2019 dibangun beberapa sarana kesehatan, antara lain pembangunan baru Poskesdes Desa Pinturima Uring, Kecamatan Pining, relokasi Poskesdes Desa Belang Temung, Kecamatan Dabun Gelang, revitalisasi 3 Poskesdes Kecamatan Tripejaya, revitalisasi 2 Poskesdes Kecamatan Terangun, revitalisasi Poskesdes Kampung Kute Bukit, Kecamatan Belang Pegayon, revitalisasi Pustu Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang, revitalisasi Puskesmas Belang Kejeren, serta tahun 2020, antara lain, pembangunan rumah dinas dokter spesialis dan dokter umum sebanyak 4 unit, pengembangan instalasi oksigen sentral. Dan tahun 2021, pemerintah kabupaten melakukan pembangunan di beberapa daerah lain, yaitu revitalisasi Pustu Agusen Kecamatan Belang Kejeren,
Pembangunan Poskesdes Desa Tampeng Musara, Kecamatan Kuta Panjang. Pembangunan Poskesdes Desa Peparik dekat Kecamatan Belang Jerango. Pembangunan Poskesdes Desa Palok, Kecamatan Belang Kejeren. Pembangunan Poskesdes Desa Raklunung, Kecamatan Belang Kejeren. Pembangunan Poskesdes Desa Ketukah, Kecamatan Belang Jerango. Dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat, pembangunan dan pengadaan di sektor pendidikan juga ditingkatkan. Salah satunya dengan beasiswa Hafiz menurut JUS di Kabupaten Gayo Luas dengan total 4.417 Hafiz. Total beasiswa yang disalurkan dalam kurun waktu 2018 hingga 2021 pada semua Hafiz terbagi dua, yaitu boarding dan non-boarding. Untuk Hafiz boarding berjumlah 1.225 siswa, non-boarding berjumlah 2.192 siswa, dengan rincian sebagai berikut. JUS 1 sampai dengan 5 berjumlah 1.855 orang, JUS 6 sampai dengan 10 berjumlah 266 orang, JUS 11 sampai dengan 15 berjumlah 71 orang, JUS 16 sampai dengan 20 berjumlah 25 orang, JUS 21 hingga 25 berjumlah 7 orang, JUS 26 hingga 30 berjumlah 28 orang, non-boarding JUS 1 sampai dengan 5 berjumlah 2.192 orang. Pembangunan dan pengadaan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Luas juga dilakukan, antara lain pada tahun 2018. Pembangunan atau pengembangan sarana dan prasarana RKB Pesantren Salahuddin Desa Bustanussalam, Kecamatan Belang Kejeren. Pembangunan atau pengembangan sarana dan prasarana RKB Dayah Al-Hikmah, Desa Kuta Ujung, Kecamatan Kuta Panjang. Pembangunan atau pengembangan sarana dan prasarana RKB Pesantren Tahfizul Quran Nurul Iman Soyo, Desa Soyo, Kecamatan Terangun. Tahun 2019, pembangunan Asrama Tahfizul Quran Nurul Islam Kampung Rema atau MTL. Tahun 2020, pembangunan RKB Dayah Raudatul Quran Kampung Koh Paluh, Kecamatan Kuta Panjang. Pembangunan Asrama Putra Putri Dayah Nurul Hikmah Kampung Terangun. Pembangunan lanjutan Pesantren Hafiz Quran Ruhul Azam. Tahun 2021, Dinas Dayah Kabupaten Gayo Luas melakukan pembangunan dan pengadaan berupa pengadaan unit komputer PC Dayah sebanyak 25 unit, pembangunan RKB Pesantren Al-Madani Kampung Reje Pudung, Kecamatan Terangun, pembangunan gedung pusat karantina Hafiz Quran. Pada periode 2018 hingga 2021, Dinas Pendidikan telah melakukan pembangunan dan pengadaan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Antara lain, tahun 2018, pembangunan 3 RKB SDS terpadu Kabupaten Gayo Luas, pengadaan komputer UNBK, pengadaan mebeler komputer UNBK SMP sebanyak 450 unit. Tahun 2019, rehabilitasi kantor SMPN 1 Belang Kejeren, penataan lingkungan SDN 7 Belang Jerango, pengadaan server komputer UNBK SMP. Tahun 2020, pembangunan pagar TKN 1 Tripe Jaya, pembangunan pagar SMPN 1 Kuta Panjang, renovasi musola SMPN 1 Belang Jerango. Tahun 2021, pembangunan musola SDN 1 Putri Betung, renovasi musola SMPN 1 Pantan Cuaca, penataan lingkungan SMPN 1 Pining. Pembangunan dan transformasi infrastruktur di Kabupaten Gayo Luas bertujuan untuk mempercepat pembangunan di wilayah Kabupaten Gayo Luas.
Hal ini sangat disadari karena infrastruktur berperan sangat penting dalam peningkatan investasi dan memperluas jangkauan partisipasi masyarakat serta pemerataan hasil pembangunan, sehingga dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di Kabupaten Gayo Lues, baik bersifat lokal, regional, sampai tingkat nasional. Hal ini membuat pemerintah Kabupaten Gayo Lues melakukan beberapa peningkatan kualitas infrastruktur pada tahun 2018 sebanyak 23 paket pekerjaan. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Peningkatan Jalan Kuta Ujung, Jerata, Genting, Kecamatan Kuta Panjang. Rehabilitasi jaringan irigasi DI Uning Pune. Pengendalian banjir Sungai Badak Wai Tripe. Serta tahun 2019 sebanyak 16 paket pekerjaan dengan rincian sebagai berikut. Peningkatan struktur Jalan Rimejaya, Pantan Lues. Pemeliharaan berkala Jalan Kota Kuta Panjang, SMA, Tampeng. Rehabilitasi jaringan irigasi DI Kuta Lesung. Pada tahun 2020 ada 6 paket pekerjaan dengan rincian sebagai berikut. Peningkatan struktur jalan SP Pasir Rerebau, pembangunan jembatan Bue, rehabilitasi bendung irigasi DI Leme. Pada tahun 2021 ada 12 paket pekerjaan dengan rincian sebagai berikut. Pembangunan jembatan SMU Tripe Payakumar, rekonstruksi Jalan Kuta Panjang, Kuta Ujung, lanjutan peningkatan jaringan irigasi Pantan Lues. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues telah membangun inovasi untuk memudahkan pelayanan publik dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang valid di Kabupaten Gayo Lues. Untuk kemudahan investasi dan perizinan, Dinas Perizinan memakai aplikasi berikut. OSS RBA, One Single Submission Risk Based Approach. SPPIRT, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Si Cantik, aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu untuk publik. SIM-BG, Sistem Informasi Bangunan Gedung. Tidak hanya raihan positif, Kabupaten Gayo Lues di bawah kepemimpinan Muhammad Amru dan Said Sani berhasil mempertahankan dan meraih berbagai penghargaan tingkat nasional dan provinsi. Di antaranya adalah, pada tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan apresiasi partisipasi Proklim untuk kemampuan tertinggi Kabupaten Gayo Lues atas partisipasinya dalam mengembangkan program Kampung Iklim kategori Pratama. Pada tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan Piagam Penghargaan atas partisipasi dalam penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah atau DIK PLHD. Apresiasi partisipasi Proklim untuk Kampung Tertinggi Kabupaten Gayo Lues atas partisipasinya dalam mengembangkan program Kampung Iklim kategori utama. Serta pada tahun 2020, Bapeda mendapatkan juara harapan 1 untuk penilaian kinerja penanganan stunting seprovinsi Aceh. Pada tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup mempertahankan dalam mendapatkan apresiasi partisipasi Proklim untuk Kampung Tertinggi Kabupaten Gayo Lues atas partisipasinya dalam mengembangkan program Kampung Iklim kategori Madya. Serta terpilihnya Kampung Umelah Kecamatan Belang Pegayon, Kabupaten Gayo Lues sebagai lokasi program Kampung Iklim kategori utama. Bapeda Kabupaten Gayo Lues mendapatkan penghargaan Anugerah Perencanaan Profesor Amajid Ibrahim ke-7, kategori Kabupaten Terbaik 3 dari Bapeda Aceh, dan Anugerah Perencanaan Profesor Amajid Ibrahim ke-7 sebagai Terbaik 3 kategori Perencanaan dan Pencapaian Daerah Tingkat Kabupaten seprovinsi Aceh dalam penilaian Rencana Kerja Pemerintah atau RKP Kabupaten Kota pada tahun 2021. Yang juga membanggakan, pasangan Muhammad Amru dan Said Sani mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Gayo Lues selama 4 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021.
Dan masih banyak lagi penghargaan yang diterima Kabupaten Gayo Lues, Bupati dan Wakil Bupati Haji Muhammad Amru dan Haji Said Sani yang dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Tentunya, seluruh penghargaan dan keberhasilan yang diperoleh Kabupaten Gayo Lues merupakan hasil kerjasama dari semua pihak, baik dari pemerintah daerah, stakeholder, maupun masyarakat yang selalu mendukung Bupati dan Wakil Bupati untuk terus berkomitmen mendorong kenyamanan pelayanan publik dan pemerataan hasil pembangunan di seluruh pelosok wilayah Kabupaten Gayo Lues. Berikut adalah beberapa testimoni masyarakat Kabupaten Gayo Lues tentang hasil pembangunan dan pelayanan yang telah berhasil diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues, Haji Muhammad Amru dan Haji Said Sani. Saya Afwan Zamri SAI selaku tokoh masyarakat Kabupaten Gayo Lues menyikapi perkembangan kepemimpinan Bapak Bupati Haji Muhammad Amru dan Said Sani selama 5 tahun ini. Kami selaku masyarakat Blangkejeren khususnya Kabupaten Gayo Lues secara umum merasakan secara signifikan perkembangan dilihat dari sisi agama. Kami melihat perkembangan agama khususnya di Kota Blangkejeren sangat begitu signifikan, sehingga banyak masyarakat kita yang antusias untuk mengikuti perkembangan sebagaimana slogan Bapak Bupati dan Bapak Wakil, yaitu Islami, Mandiri, dan Sejahtera. Dalam hal ini menyikapi kepemimpinan Bupati Gayo Lues Haji Muhammad Amru dan Haji Said Sani, terkhusus di bidang agama dan keagamaan, tentunya ini sangat-sangat baik karena geliat masyarakat, apalagi dengan istilah dilaunching dengan negeri 1000 hafiz, ini tentunya adalah sangat-sangat baik, sehingga indikatornya bisa kita lihat dari respon masyarakat yang menjamurnya lembaga-lembaga keagamaan, baik dari TPA, TPQ, demikian juga Madrasah Diniyah, Dayah, Pondok Pesantren, baik yang mereka mengecam pendidikan khususnya di daerah Gayo Lues, demikian juga di kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Aceh. Bahkan mereka juga mengecam pendidikan sampai ke Pulau Jawa, yang semuanya adalah menyahuti daripada julukan negeri 1000 hafiz. Selama Bapak Bupati menjabat, akses seperti pengiriman atau hasil tani masyarakat dari Gayo Lues ini sangat lancar. Oleh karena itu peningkatan perekonomian masyarakat pun sedemikian rupa, banyak peningkatan, dan akses ke lahan pertanian sudah dipenuhi atau dibangun oleh Bapak Bupati. Maka dengan itu petani dapat dengan mudah mengelola lahan dan menghasilkan hasil taninya.